مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح والجسد Bapak Suhaidi Hanafi, anallaha yarfa'u da'ahu wa maradahu bijahin nabi wa awliya wa salihin min masyarikil ardi wa magharibiha bahri wa bahriha wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quti ajsadi wa ruwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliku bi jamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wassadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallif rahimahumullah, ma'ul gusalah huwal ma'ul musta'malu fi izalatin najasah hukmuhu ka hukmil ma'il musta'mal tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Ma'ul gusalah, kita sampai di bab yang membahas air sebagai media untuk mensucikan atau mencuci najis atau dipergunakan untuk bersuci seperti wudu dan mandi janabah dan menghilangkan najis. Ada definisi yang berbeda dinamakan ma'ul gusalah. Huwal ma'ul musta'malu fi izalatin najasah. Ma'ul gusalah adalah air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Namanya ma'ul gusalah di dalam terminologi ilmu fikih. Air Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 63 kali. Karena begitu pentingnya air, Allah menyebutkan dengan jumlah yang sangat banyak, 63 kali. Jadi kalau kita teliti di dalam Al-Quran, kata air itu Allah sebutkan sebanyak 63 kali. Dan di dunia ini, di bumi, air lebih banyak dari daratan. Air lebih luas dari daratan. 70% bumi ini terdiri dari air. Begitu juga manusia. Manusia terdiri dari air yang paling banyak. Oleh sebab itu air ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengulang-ulang sebanyak 63 kali. Kemudian jenis air itu ada 23 jenis. Ada air mani, ada air hujan, ada air mata air, ada air surga. Jadi sudah diteliti oleh ulama, jenis air di dalam Al-Quran sebanyak 23 jenis air. Ada ulama klasik, ulama terdahulu,
bernama Imam Muqatil dan juga Abu Hilal Al-Askari, mereka menyebutkan makna selain air menggunakan kata ma di dalam Al-Quran itu punya dua makna. Jadi kalau kita baca di dalam firman, kata air itu biasa menunjukkan makna yang sesungguhnya, yaitu air. Tapi ada dua kata ketika Allah sebutkan air, maknanya bukan air. Yang pertama maknanya hujan. Fa'anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan dari langit air. Di dalam kitab Al-Wujuh wan Nazair mengatakan makna air di sini al-matar, hujan. Makna kedua maknanya nutfah. Nutfah artinya mani. Nutfah artinya mani. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara. Dia Allah yang telah menciptakan dari air bashara, manusia. Nah, makna air yang kedua ini bukan maknanya air tapi mani. Selebihnya dari itu maknanya air. Ini pendapat ulama ahli Al-Quran abad kedua Hijriah, namanya Imam Muqatil. Juga ulama bernama Al-Imam Abu Hilal Al-Askari di dalam kitab berjudul Al-Wujuh wan Nazair. Kemudian sifat air, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, innamal ma minal ma. Innamal ma minal ma. Air hanya dari air. Di sini dibutuhkan syuruh, penjelasan-penjelasan dari ulama muhaddithin, ulama ahli hadis, bahwa makna hadis tersebut artinya ketika keluar air mani hanya bisa disucikan dengan air. Nama hadisnya innamal ma minal ma. Jadi memahami hadis tidak cukup secara tekstualis, butuh pemahaman kontekstual yang dipahami oleh para ahli hadis, disebut dengan al-muhaddithun. Hukum air yang kita gunakan, yang Allah berikan kepada kita manusia khususnya, fungsinya selain kebutuhan juga untuk ibadah. Jadi air itu Allah ciptakan tujuan utamanya untuk kita ibadah. Karena solat kita tanpa air tidak bisa terlaksana. Al-wudu miftahus sholah. Wudu itu kuncinya solat. Dan berwudu itu menggunakan air. Jadi tujuan utama Allah menciptakan air itu semata-mata untuk ibadah. Tujuan utamanya. Setelah itu kebutuhan manusia. Nah, air pun yang digunakan Allah batasi. Tidak semua air bisa digunakan untuk ibadah. Makna ibadah di sini kita gunakan berwudu, menghilangkan najis, mandi janabah dan seterusnya. Allah batasi di langit dan di bumi. Air yang sifatnya alami. Di langit Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang tahura, suci dan mensucikan. Kalau tahira, suci saja, tidak bisa mensucikan. Tapi kalau tahura itu sifatnya suci dan bisa mensucikan. Karena nanti ada air yang sifatnya suci namun tidak bisa mensucikan, seperti air kelapa. Air kelapa itu sifatnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Makanya kita tidak dibolehkan menggunakan wudu air kelapa. Air susu, laban, suci namun tidak bisa mensucikan. Sebagaimana
Pernah ditanyakan kepada Imam Ja'far Shadiq, ada orang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir tentang berwudu menggunakan susu sapi. Mungkin ini dia peternak sapi. Dia bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq, "Wahai Imam, kalau saya berwudu menggunakan susu sapi, bagaimana, sah atau tidak?" Beliau mengatakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena susu sapi sifatnya hanya suci, namun tidak bisa mensucikan. Makanya redaksi kata yang Allah sebutkan tohuro, bukan tohiro. Kalau tohiro suci, kalau tohuro suci dan mensucikan. Wa anzalna minas samai ma'an tohuro. Kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Jadi air hujan itu suci dan mensucikan. Di langit juga ada salju. Langit menurunkan salju. Bisa juga untuk digunakan ibadah, bersuci. Embun juga bisa. Di laut juga suci dan mensucikan. Ada yang bertanya kepada Nabi, kalau saya kehabisan air, saya sedang memancing di tengah lautan, saya membawa air untuk sedia minum. Tiba waktu sholat, apakah saya harus menggunakan air minum itu sebagai wudu saya, ataukah saya bisa menggunakan air laut? Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, fil bahri tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Fil bahri tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Di lautan suci dan mensucikan airnya. Nabi katakan apa? At-tuhur, bukan tohir. Fil bahri at-tuhur ma'uhu. Di lautan suci dan mensucikan. Airnya suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Hewan-hewan yang hidup di lautan, bangkainya halal. Artinya tanpa kita menyembelih dia secara syar'i, dia statusnya sudah menjadi halal bagi kita. Nah, itu air. Allah sifati air juga sumber kehidupan. Di surat Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami jadikan, ya, wa ja'alna, dari air segala sesuatu hidup. Allah tidak sebutkan manusia hidup, terbatas kepada manusia. Ternyata seluruh makhluk butuh air. Tumbuh-tumbuhan butuh air, hewan butuh air, manusia butuh air. Bahkan dikatakan bangsa jin juga butuh air. Dalam kitab Akamul Marjan disebutkan oleh Imam Shibli dalam kitabnya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, menyebutkan bahkan bangsa jin sekalipun butuh kepada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Kita kalau mati lampu masih bisa mati lampu, tapi kalau air yang mati, tidak ada air, kita susah. Karena itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Orang bisa menahan lapar. Itu dalam penelitian, kalau air itu 7 hari tidak minum air bisa hancur, bisa meninggal. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Tapi kalau tahan makan masih bisa. Tapi kalau kehausan, tidak minum air, itu membahayakan. Kita kurang air saja, ada istilah penyakit dehidrasi, kekurangan air. Artinya kita hidup tidak bisa lepas dari air. Maka Allah nyatakan, kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Di dalam Al-Quran, Allah sifati surga, juga ada mata air di dalam surga. Begitu pentingnya air, hingga Allah ciptakan di dalam surga satu kenikmatan juga lewat minum air. Namanya air salsabila. Di surat Al-Insan, wa yusqawna fiha ka'san kana mizazuha zanzabila.
Kami berikan minum pada mereka di dalam surga kana mizazuha zanzabila, yang minumannya itu campuran jahe. Campuran jahe. Kemudian dikatakan ainan fiha tusamma salsabila. Di dalam surga itu ada satu mata air namanya salsabila. Salsabila itu mata air surga. Bahkan mukjizatnya Nabi Musa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu memukul batu keluar air. Jadi kaumnya ini mereka ikut pindah migrasi. Pertama kali yang mereka cari air di mana? Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim tinggalkan atas perintah Allah di satu tempat yang tandus, belum ada penduduk waktu itu di Makkah, tidak ada air. Pertama kali yang terlintas oleh Siti Hajar mencari air, lari ke sana kemari di satu bukit Sofa wa Marwa, akhirnya jadi sa'i di Masru' di dalam syariat kita. Itu tujuannya mencari orang dan mencari air. Oleh sebab itu Allah Ta'ala munculkan air Zamzam. Ketika sudah muncul air, beliau tinggal di situ bisa hidup. Sampai sekarang airnya masih ada, air Zamzam. Nah, air tersebut disebutkan oleh para ulama ketika Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah tentang masalah air. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkat ke batu, itu suku-suku Bani Israel dari gabail mereka, suku-suku mereka itu, mereka pertama kali ketika hijrah migrasi, yang mereka pikirkan air di mana? Ada 12 suku yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaq al-hajar fanfajarat minhu isnata asyrata aina. Pukul tongkatmu di batu itu, maka muncul dari batu itu 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena ada 12 suku. 12 suku ini mereka meminta air, tidak minta makanan, air dulu deh. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Musa, dipukul itu tongkat ke batu, keluar itu air. Sama di Loloda, di Halmahera di Loloda. Itu riwayat dari orang-orang di sana. Ada satu batu di sana keluar air. Itu keramatnya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Ditusuk dengan tongkat, keluar air. Sampai sekarang, ya, wallahu alam sekarang airnya masih keluar apa tidak. Tapi itu sering dikunjungi dan prasasti itu masih ada. Ini keramat para wali. Kalau Nabi Musa bisa melakukan itu sebagai bentuk mukjizat, maka keramat wali juga bisa. Keramatnya wali bisa sama, bahkan lebih. Karena para aulia umat Nabi Muhammad, para nabi bawahannya Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul. Ulama'u ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku sama seperti para nabi Bani Israel, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang masalah air. Kemudian air menjadi masalah ketika diwakafkan di masjid. Mewakafkan air, jika dirinci wakafnya, ini tempat misalnya disebutkan, tempat ini khusus untuk wudu. Saya wakafkan khusus untuk wudu, dirinci wakafnya. Ini tanah saya kasih buat wakaf masjid, bagian di belakang ini saya khususkan untuk berwudu, tanpa disebutkan yang lain. Maka air wudu tersebut, tempat wudu tersebut tidak bisa digunakan yang lain kecuali hanya berwudu. Kalau kita gunakan yang lain berdosa. Karena wakif, istilah dalam fikih itu yang mewakafkan disebut dengan al-wakif.
Al-Waqif sudah menentukan wakafnya, ini tempat khusus wudu tanpa menyebutkan yang lain, maka hanya bisa dipergunakan untuk wudu. Kalau di tempat lain yang tidak wakaf, kita berwudu, kemudian kita mubazir di dalam menggunakan air tersebut, tidak berdosa, hanya makruh. Alladzi yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh artinya kita tinggalkan dapat pahala, kita lakukan tidak dapat dosa. Makruh. Itu kalau status airnya bukan wakaf. Tapi kalau air wakaf di masjid kita gunakan berlebihan, mubazir airnya itu, dia jatuhnya bukan makruh tapi haram, berdosa. Itu kalau sudah ditentukan. Namun kalau tidak ada penentuan, misalnya saya wakafkan tanah ini saja untuk masjid tanpa menyebutkan ini tempat untuk wudu. Nah, Syekh Zainuddin Al-Malabor dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan, kalau memang demikian bisa kita gunakan untuk kamar mandi, untuk WC, karena tidak ada rincian dalam wakaf. Tapi kalau sudah dirinci ini khusus untuk wudu, nah itu tidak bisa digunakan yang lain kecuali hanya untuk berwudu. Ini pembahasan dibahas di bab tentang wakaf, disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, kitab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi masalah wakaf itu dia sangat berat hukumnya. Orang yang salah gunakan wakaf, ini wakaf dia gunakan, dia rubah untuk pribadi, dia buat itu menjadi toko atau tempat usahanya, 7 turunan tidak akan berhasil. Sudah dapat dosa. Yang pertama dapat dosa besar, yang kedua usahanya diangkat keberkahannya. Wakaf. Walaupun orang yang mengontrak toko itu tidak tahu itu wakaf, dia kena imbas. Karena wakaf itu lillah, wakaf itu milik Allah 100%. Orang sudah wakafkan gak bisa dirubah. Nah, ada istilah dalam fikih namanya istibdal. Namanya istibdal. Istibdal ini diganti. Jadi kita punya masjid tempatnya tidak strategis. Masjid itu wakaf misalnya. Masjid itu wakaf. Waktu berjalan itu tempat sunyi, tidak lagi ramai itu masjid. Ada orang tawarkan tanah di tempat lain yang strategis. Atau madrasah, sekolah. Tanah ini wakaf untuk sekolah tapi tempatnya jauh. Ada tanah murah tempatnya strategis. Apakah boleh tanah wakaf ini kita jual, kemudian kita beli tanah tersebut dan kita laksanakan niat daripada wakif orang yang mewakafkan untuk sekolah. Kita bangun sekolah di situ. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para fuqaha. Mazhab Hanafi ada kitab namanya Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba, fikih 4 mazhab, karya Syekh Abdurrahman. Kemudian dikutip oleh Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Mazhab Hanafi ini mazhab yang paling tua. Abu Hanifah lahir tahun 80, wafat 150 Hijriah. Kalau mazhab Hanafi boleh. Yang penting ketika dijual tidak boleh kurang, kemudian niat daripada orang yang mewakafkan juga harus dilaksanakan. Ini tanah wakaf, tempatnya tidak strategis. Kita mau bangun sekolah, karena yang wakaf ini mewakafkan niatnya wakaf untuk sekolah, pesantren. Maka kita beli tanah yang di sini dengan cara kita jual. Dan harganya bagus. Malahan dapat untung. Keuntungannya kita gunakan untuk infrastruktur pembangunan. Maka itu boleh menurut Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Mazhab Maliki substansinya tidak boleh. Begitu sudah, gak boleh. Mau strategis, dia strategis karena ini orang sudah wakafkan. Ya dia seperti itu, gak boleh dipindah-pindah, gak boleh dijual. Mazhab Syafi'i dirinci. Mazhab Syafi'i dirinci. Kalau yang diwakafkan masjid tidak boleh dijual.
Orang yang mewakafkan masjid nggak boleh. Namun kalau selain masjid boleh. Selain masjid boleh. Dijual dengan syarat maslahat. Ini tempat tidak strategis, kita beli yang strategis. Dijual ini kemudian dipindahkan. Itu bukan menjual sebenarnya, istibdal. Istibdal itu hanya menukar tempat, mengganti. Adapun mazhab Hambali, tadi Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab Hambali itu harus sama. Kalau yang diwakafkan tanah boleh dijual dan boleh dibarter, ditukar. Misalnya tanah tidak strategis tempatnya. Ada tempat strategis juga tanah, ukurannya sama. Kalau ukurannya kurang tidak boleh. Ini yang mau diganti ukurannya kurang, yang wakaf lebih banyak gak boleh. Kalau yang ganti lebih banyak, wakafnya lebih sedikit boleh. Dan juga harus satu jenis tukarnya. Kalau tanah dengan tanah, kalau masjid dengan masjid. Itu mazhab Hambali. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, kesimpulannya secara umum 4 mazhab ini boleh jika ada maslahat yang besar di situ. Yang kedua, tempat wakaf itu sudah tidak memiliki manfaat. Sudah tidak dipergunakan. Maka itu boleh dialihkan dalam bentuk wakaf yang bermanfaat. Karena tujuan wakaf itu memberikan manfaat kepada umat. Seperti Utsman bin Affan mewakafkan sumur, namanya Sumur Raumah di Madinah. Beliau beli kepada orang Yahudi, setelah itu diwakafkan kepada umat. Jadi dia punya substansi, ada pemanfaatan. Kemudian harus lebih al-ihtiyat, lebih terjaga, libatkan qadhi, libatkan hakim. Yang keempat, libatkan juga ahli waris agar tidak terjadi fitnah. Ahli waris dikumpulkan, musyawarah, ini bagaimana nih, ini tempat wakaf, tempatnya tidak strategis, sudah bangun bangunannya, hadir majlis terlalu jauh, ini kita beli tanah saja yang dekat, pindahkan saja, ini kita jual, kita pindahkan. Kalau semua sudah sepakat dengan syarat-syarat tersebut, bisa dipindahkan. Itu namanya istibdal. Istibdal. Hukum dasarnya, kata Imam Syafi'i dalam mazhabnya, hukum dasarnya itu yang diwakafkan tidak boleh dijual belikan. Hukum dasarnya tidak boleh sama sekali. Tapi ketika sudah berbicara darurat, disitulah ulama memberikan satu solusi kepada kita. Kami punya guru Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf, Sayyidul Walid, di Bukit Duri, Jakarta. Depan beliau ada musola yang diwakafkan sudah ratusan tahun. Di zaman beliau ada panitia khusus, mereka ingin merenovasi musola itu tanpa memberitahukan kepada Sayyidul Walid. Akhirnya sudah dibongkar itu musola. Al-Habib Abdurrahman keluar dari rumahnya, lihat musola sudah terbongkar. Terus panggil semua yang terlibat di dalam pembongkaran tersebut, ditanya, ini kalian buang kemana? Dia punya paku, dia punya kayu, dia punya semen yang kalian bongkar. Di Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah. Sana ambil kembali semuanya yang tadi kalian buang. Mereka pergi ke sana ambil, baru balik kembali. Kemudian lihat yang masih bagus jangan dibuang, yang sudah rusak boleh diganti. Ini semennya kalau bisa dicampur, lebih bagus dicampur dengan yang baru. Karena ini wakaf. Setiap yang diwakafkan, semuanya itu tidak boleh dirubah kecuali sudah rusak. Kalau tidak, nanti kalian tanggung jawab di yaumil qiyamah. Karena wakafnya orang, bukan punya kalian. Ini urusannya dengan Allah. Begitu kata Sayyidul Walid. Itu. Karena hukum wakaf terjadi di zaman Al-Imam Bulkini, Imam Al-Bulkini di Mesir, dengan Imam Al-Munawi. Ini kedua-duanya ulama besar. Yang satunya ahli fikih, Al-Bulkini ahli fikih, Imam Al-Munawi ahli hadis.
punya kitab namanya Faidul Ghadir, mensyarahkan kitab Al-Jami'us Shaghir. Dulu di Mesir itu ada satu madrasah yang diwakafkan, namanya Al-Madrasatu Al-Mahmudiyah. Al-Madrasatu Al-Mahmudiyah. Ini madrasah sekolah terkenal di zaman itu. Di antara guru-gurunya itu Ibnu Hajar Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Dan madrasah ini mengajarkan fikih mazhab Hanafi secara khusus. Mazhab Hanafi secara khusus. Madrasah ini punya perpustakaan terbesar di zamannya. Namanya Al-Maktabah Al-Mahmudiyah. Al-Maktabah Al-Mahmudiyah. Koleksi kitab yang ada di perpustakaan tersebut sudah dihitung, disensus oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada sekitar 4.000 kitab di zaman itu. Dan termasuk koleksi kitab yang terlengkap yang dimiliki oleh perpustakaan. Makanya para ulama-ulama Mesir terdahulu, kita lihat di zaman sekarang ini kitab-kitab yang paling banyak disusun oleh ulama-ulama terdahulu kebanyakan dari Mesir. Imam As-Suyuti, Mesir. Imam Suyuti punya karangan kitab, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi ada ulama yang mengatakan karangan kitabnya Imam Suyuti itu sampai 600 judul kitab. 600 judul kitab. Beliau lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Sebagian mengatakan 300 judul kitab. Kenapa beliau punya karya begitu banyak? Karena beliau sibuk juga di perpustakaan tersebut, Al-Maktabah Al-Mahmudiyah. Ini perpustakaan ini wakaf. Dulu kitab-kitabnya ini milik seorang ulama namanya Al-Qadi Ibnul Jama'ah. Al-Qadi Ibnul Jama'ah sepanjang usianya itu beliau sibuk mengoleksi kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau dapat uang beli kitab, dapat uang beli kitab. Akhirnya kitab di rumahnya jumlahnya banyak. Datang Jamaluddin Mahmud bin Ali ingin membangun sekolah dan juga membangun perpustakaan. Maka dibelilah kitab tersebut kepada Imam Qadi Ibnu Jama'ah. Seluruh kitab Qadi Ibnu Jama'ah dibeli, kemudian dibuat perpustakaan di sekolah, dimasukkan seluruh kitabnya di situ. Kemudian dia niatkan wakaf. Diniatkan wakaf. Terjadi masalah waktu itu. Kitab-kitab yang dibaca di perpustakaan tersebut, jadi ulama-ulama Imam Suyuti baca di situ. Ibnu Hajar juga sering membaca di situ. Bulkini membaca di situ. Imam Al-Munawi membaca di situ. Imam Sakhawi membaca di situ. Jadi ulama-ulama ahli hadis, ahli fikih sering membaca kitab di Al-Maktabah Al-Mahmudiyah. Dengan syarat bisa dibaca tapi tidak bisa dibawa pulang. Karena wakaf. Sama halnya Al-Quran di masjid. Kalau orang wakafkan untuk masjid, tidak boleh kita bawa keluar dari masjid. Hanya khusus di dalam masjid. Kasus ini sama terjadi ketika diwakafkan perpustakaan tersebut. Beberapa ulama kesulitan karena mereka kan biasa mengarang kitab harus ke rumah. Harus ke rumah. Akhirnya diizinkan 2 ulama saja yang boleh bawa pulang kitab, yang lain tidak boleh. 2 ulama saja. Yang satu namanya Imam Bulkini, yang kedua namanya Imam Al-Munawi. Tapi yang jaga ini perpustakaan, dia bilang jangan bilang-bilang ke yang lain. Sebenarnya ini wakaf khusus di dalam sini. Tapi 2 ulama ini punya dalil tersendiri. Ini kan tujuannya manfaat. Kami pulang ke rumah itu, kami mengarang kitab juga, sehingga manfaatnya ini akan berjalan panjang kepada umat. Yang penting waktu memulangkan kami tepat lakukan dan kami menjaga barang wakaf, jangan sampai rusak karena wakaf, itu syaratnya. Akhirnya yang menjaga perpustakaan membolehkan. Jadi hanya 2 orang ulama yang boleh bawa pulang kitab, Al-Munawi dan Al-Bulkini. Ternyata ulama-ulama lain yang mengetahui hal itu, mereka akhirnya mengkritik lewat kitab-kitab mereka. Mengkritik. Di antaranya disebutkan ini wakaf haram dibawa keluar. Bagaimana nih ulama fulan bin fulan membawa keluar dan seterusnya. Imam Suyuti
sebagai ulama al-alim al-mausu'i, ulama alim ensiklopedia seluruh ilmu. Dua orang ini beliau menganggap sebagai gurunya, tidak tinggal diam. Beliau mengarang kitab membela dua gurunya tentang masalah bahwa kitab itu yang diwakafkan boleh dibawa keluar jika bisa dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Beliau karang kitab namanya Badlu Majhud fi Khizanatil Mahmud. Kitab itu membela dua gurunya bahwa apa yang dilakukan oleh kedua gurunya itu tidak salah. Ulama lainnya membantah. Makanya Imam Suyuti dengan Imam Sakhawi, kedua ulama besar ini ahli sunnah wal jamaah bertikai. Imam Sakhawi tidak senang kepada Imam Suyuti. Imam Suyuti dituduh sebagai plagiat, ihtalul ta'lifat dalam bahasa Arab, plagiat. Jadi beliau mengatakan dalam kitab Ad-Daw'ul Lami, Imam Suyuti mencuri karya-karya ulama terdahulu. Kita istilahkan zaman sekarang dengan plagiat, karya orang kemudian dirubah dengan namanya. Itu Imam Suyuti dituduh oleh Imam Sakhawi. Ini wallahu alam benar atau tidak. Tapi ulama-ulama lainnya mengatakan seperti Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Badrut Thalib, juga kitab Imam Suyuti Husnul Muhadarah nama kitabnya. Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab Husnul Muhadarah bahwa setiap kitab yang saya pelajari dari guru-guru saya, biasanya saya mencatat ulang. Setelah saya catat, saya sebutkan mukaddimahnya. Seakan-akan itu karangan kitab. Nah, boleh jadi bukan plagiat tapi catatan beliau. Makanya ada seorang doktor di Aleppo di Suriah namanya Dr. Adnan. Dia temukan naskah klasik milik Imam Suyuti berjudul Al-Bayan fi Riyadati Sibyan. Diperiksa naskah tersebut karya Imam Suyuti, ternyata dari awal sampai akhir mirip dengan kitab Ihya Ulumuddin di bab muhliqat. Bab muhliqat dari awal sampai akhir. Sehingga Dr. Adnan menganggap apa yang dituduhkan oleh Sakhawi itu benar menurut dia, tapi dibela oleh ulama lainnya tidak. Imam Suyuti mengatakan dalam kitab Husnul Muhadarah bahwa setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru itu beliau catat, tidak ada yang terlewatkan, dan selalu beliau letakkan mukaddimah seakan-akan seperti kitab, tapi tidak niat untuk memplagiat. Itu akhirnya terjadi konflik. Imam Sakhawi menyerang Imam Suyuti dalam kitab Ad-Daw'ul Lami nama kitabnya. Disebutkan Imam Suyuti ini ya, Imam Suyuti plagiat, mencuri karya guru-gurunya. Imam Suyuti anak durhaka kepada ibunya dan seterusnya. Imam Suyuti membela diri mengarang kitab. Jadi mereka ulama enak kalau marah lewat kitab. Jadi satu kitab. Dikarang satu kitab berjudul Al-Kawi ala Tarikh Sahawi. Di kitab itu Imam Suyuti membela dirinya bahwa saya tidak pernah mencuri karya ulama, tidak pernah memplagiat karya-karya ulama, dan saya bukan anak durhaka. Nah, engkau tidak paham tentang masalah wakaf dan seterusnya. Mulai diserang lagi Imam Sakhawi. Imam Syaukani dalam kitab Al-Badrut Thalib, beliau menerangkan dua konflik ulama begini. Dan ini bukan hanya Imam Suyuti dan Sakhawi. Kalau kita baca di zaman-zaman dulu banyak begitu. Ulama-ulama intelektual banyak berkonflik. Kita sebagai orang awam, semua riwayat yang datang dari mereka kita ambil, karena ada yang sifatnya pribadi. Tetap kita hormati kedua-duanya. Hanya ulama-ulama sufi saja yang tidak bertengkar. Ulama sufi itu kalau makin dicaci, dihina, dituduh, dia berdoa, ya Allah, jika dia ucapkan itu benar, ampunkanlah dosa saya. Tapi yang dia tuduhkan itu salah, ampunkanlah dosanya. Itu saja. Orang sufi begitu. Jadi aman. Imam Fudail bin Iyad. Tapi ini ulama-ulama intelektual, berbeda. Jadi tidak semua ulama itu dia sufi.
Tidak semua ulama dia sufi. Dia pandai dalam bidang hadis, dia pandai dalam bidang Al-Quran, tapi belum tentu hatinya bisa murni bersih, akhlaknya bisa baik, tidak. Bukan saya menjelekkan ulama terdahulu, tapi ini gambaran terjadi dalam sejarah. Artinya semua manusia, siapapun dia, punya potensi hati ini kena penyakit. Sekelas ulama, makanya disebutkan bahwa tugas setan kalau menggoda ulama, ada setan yang khusus. Kalau orang awam ya setan yang receh-receh itu gampang, suruh gak sholat dan sebagainya gampang. Tapi kalau dia menggoda ulama, dipilih itu yang jenderal, namanya Abyad. Dia punya setan namanya setan Abyad. Itu tugasnya menggoda ulama. Nah, Imam Syaukani dalam kitab Al-Badrut Thaleh, dan ini pernyataan yang sangat bagus, beliau mengatakan konflik antara Imam Suyuti dengan As-Sakhawi, kita sebagai umat kita hormati keduanya dan tidak masuk ke dalam masalah mereka. Yang pasti riwayat-riwayat mereka kita ambil karena kedua-duanya orang alim. Adapun masalah pribadi kita serahkan saja kepada mereka berdua. Itu kata Imam Syaukani, kesimpulannya dalam kitab Al-Badrut Thaleh. Nah, saya juga mengkaji kitab karya Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, berjudul Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, tentang jarh wa ta'dil. Imam Malik di Madinah, Imam Malik bin Anas, lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Di Madinah juga ada ulama namanya Abu Ishaq. Abu Ishaq ini ulama pertama yang menyusun Sirah Nabawiyah menjadi satu kitab. Ulama pertama yang menyusun kitab Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu adalah ilmun yabhathu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munzu maulidihi ila hina wafatihi. Sirah Nabawiyah itu adalah satu bidang ilmu yang membahas kehidupan Rasulullah mulai dari lahirnya beliau hingga wafatnya beliau. Dinamakan oleh ulama As-Sirah An-Nabawiyah. Tercatat disebutkan oleh Abul Qasim As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Raudul Unf, orang pertama yang menyusun kitab Sirah Nabawiyah ulama yang ada di Madinah, namanya Abu Ishaq. Kemudian kitab Abu Ishaq ini disempurnakan oleh ulama setelahnya bernama Ibnu Hisham. Kayaknya ini salah satu kitab sirah yang populer, namanya Sirah Nabawiyah li Ibni Hisham. Hidup sezaman dengan Imam Malik bin Anas. Ternyata kedua-duanya ini konflik. Abu Ishaq mengatakan itu ulama ahli hadis yang palsu. Palsu dia, bukan asli. Imam Malik mengatakan itu dajjal. Itu dajjal. Bisa dibaca di Mizanul I'tidal. Jadi saya cerita ini bukan artinya menjelekkan, tidak. Tapi saya ingin mengingatkan, ulama juga tidak semuanya mampu menjaga hati. Justru cobaannya lebih besar dibanding orang biasa. Sifat hasud, iri hati. Ini sekelas Imam Malik. Abu Ishaq yang menyusun Sirah Nabawiyah dikatakan dajjal, huwa dajjal. Dajjal. Kemudian Abu Ishaq mengatakan ahli hadis palsu dia. Satu orang murid belajar ke dua guru ini. Waktu belajar ke Imam Malik hantam Abu Ishaq. Tapi dia sabar, ini guru juga Abu Ishaq. Ke Abu Ishaq hantam Imam Malik. Akhirnya dia bilang, sudah kalau itu saya cari guru yang lain saja. Akhirnya hati saya jadi rusak. Tapi dari sisi keilmuan, sisi akhlak, ibadah, mereka luar biasa. Ini hanya menggambarkan sifat manusiawi mereka, bukan sebagai para anbiya. Kalau para nabi maksum, terjaga, gak ada noda, gak ada salah. Tapi selama selain dari para nabi ada potensi itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu tasawuf akhlaki yang membahas tentang pensucian hati,
akhlak yang mulia, itu hukumnya wajib. Karena kenapa? Setiap saat manusia punya potensi hatinya menjadi rusak. Itu Imam Malik dengan Abu Ishaq. Kemudian disebutkan dalam kitab Tarikhul Khutib Al-Baghdadi dan juga kitab-kitab sejarah lainnya, Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal ya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i juga berkonflik dengan Imam Yahya ibnu Ma'in. Yang satu ulama besar mazhab fikih, usul fikih, yaitu Imam Syafi'i. Al-Imam Yahya ibnu Ma'in ulama ahli ilmu ilalul hadis dan ilmu ruwat. Ini pakarnya. Ilmu tentang ilalul hadis, itu satu bidang ilmu hadis yang sangat sulit. Ini imamnya. Kemudian ilmu jarhi wa ta'dil, ilmu di dalam menilai para rawi, para periwayat hadis, imamnya ini Yahya ibnu Ma'in, sahabat dekatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak senang kepada Imam Syafi'i. Bisa dibayangkan, dikatakan Imam Syafi'i laitha thiqatun atau laitha thiqatan, laitha thiqatan. Su'ila anhu an al-Imam Syafi'i qal laitha thiqatan. Imam Yahya bin Ma'in ditanya, bagaimana menurutmu tentang sosok Imam Syafi'i? Oh, laitha thiqatan, dia bukan orang yang terpercaya, gak dipercaya riwayatnya, gak kuat dia, riwayat hadisnya tidak kuat. Laitha thiqatan. Imam Ahmad bin Hanbal, teman dekatnya Yahya bin Ma'in yang belajar kepada Imam Syafi'i, mengatakan al-hadis mughlaqun alaina. Hadis Nabi terkunci bagi kami. Kami hanya hafal, tapi memahami maknanya terkunci. Hatta jaa al-Imam Syafi'i bimafatihih, hingga datang Imam Syafi'i membawa kuncinya. Fafatahahu, lalu Imam Syafi'i membuka. Fafahimnahu, maka kami memahami isi hadis Nabi. Itu pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Syafi'i di sini sikapnya bagus. Beliau tidak pernah menyerang orang. Di diwan-diwannya tidak ada satu nama yang beliau sebut. Padahal isyarat-isyarat sindiran-sindiran itu ada. Dibilang kalau anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu salah satu istilah daripada Imam Syafi'i. Al-kalbu tanbah, al-kalbu yanbah, wa qafilatu tasir. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Singa tidak perlu melawan kambing. Kata beliau begitu. Singa tidak perlu melawan kambing. Singa harus menghadapi singa. Adapun kambing biarkan saja. Tapi ini tidak dimaksudkan ditujukan kepada pribadi siapapun, termasuk Yahya bin Ma'in. Karena di zaman itu banyak yang memusuhi beliau. Sehingga puncaknya itu beliau difitnah sebagai pemberontak, pengikut Syiah Rafidiyah, dan dirantai leher dan tangan dan kakinya, dibawa dari Yaman sampai ke Irak bertemu Harun al-Rashid, khalifah pada waktu itu. Datang ulama, lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, yang sangat terkenal Imam Az-Zahabi, membela Imam Syafi'i atas pernyataan Yahya bin Ma'in dalam kitabnya Ma'rifatul Ruwat. Di situ Imam Zahabi mengatakan kalau Imam Syafi'i tidak siqot, terus siapa lagi yang siqot ulama di zaman itu? Dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Saya teliti ini masalahnya apa? Kedua-duanya dihormati. Imam Yahya bin Ma'in orang besar, orang alim, orang soleh. Kedua-duanya orang soleh, akhlak juga baik. Cuma di sini ternyata masalahnya apa? Fanatik mazhab. Yahya bin Ma'in mazhab Hanafi. Imam Syafi'i membawa mazhab baru. Nisbat murid-muridnya menisbatkan kepadanya. Disitulah
rasa fanatik dengan mazhab Hanafi akhirnya membawa kepada tuduhan-tuduhan yang tidak layak dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Itu menurut para ulama. Tapi ilmu keduanya diambil. Kesolehannya luar biasa kedua-duanya. Hanya dalam masalah itu saja. Kemudian Imam Bukhari juga berkonflik dengan Imam Zahli. Imam Bukhari, dan ini konflik yang puncaknya sampai membuat Imam Bukhari berdoa agar meninggal. Imam Bukhari meminta agar Allah cabut nyawanya. Jadi luar biasa cobaan yang imtihannya Imam Bukhari, ujiannya Imam Bukhari luar biasa. Jadi ceritanya diceritakan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, beliau mendatangi satu kota namanya Naisabur. Kota Naisabur yang ada di Iran di zaman itu. Di situ banyak para ulama hadis khususnya. Imam Muslim juga di situ, Imam Az-Zahli di situ, Ahmad bin Salamah juga di situ. Imam Bukhari ketika datang ke Naisabur sudah dapat informasi oleh warga-warga Naisabur. Mereka menyambut kedatangan Imam Bukhari sebagai ulama ahli hadis yang diakui dunia di zaman itu. 4.000 orang menyambut. 4.000 orang menyambut kedatangan Imam Bukhari. Di antaranya para ulama-ulama. Awalnya tidak ada masalah. Para ulama-ulama juga menyambut kedatangan Imam Bukhari, termasuk Imam Az-Zahli. Disambut Imam Bukhari, diberikan satu tempat tinggal. Imam Bukhari tinggal di Naisabur. Imam Muslim datang belajar kepada Imam Bukhari. Ulama-ulama lain datang belajar kepada Imam Bukhari. Nah, ulama-ulama yang ada di Naisabur majlisnya mulai sepi, karena semuanya pergi kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari lebih alim, Amirul Mukminin fil hadis, rajanya ahli hadis. Mulai majlisnya sepi, sudah mulai muncul iri hati ulama-ulama yang ada di Naisabur. Akhirnya mulai mereka membuat rencana jahat untuk memfitnah Imam Bukhari. Dipanggil satu orang, dibuat satu pernyataan atau pertanyaan yang pada waktu itu lagi kontroversial tentang masalah kalamnya Allah. Apakah dia makhluk atau bukan makhluk? Apakah dia godim atau hadis? Orang ini datang bertanya. Imam Bukhari sedang menerima ini para murid, jumlahnya banyak. Ini orang dia bertanya, wahai Imam Bukhari, saya mau bertanya, lafaz ketika kau membaca Al-Quran itu dia makhluk atau bukan makhluk? Imam Bukhari tidak mau menjawab karena tahu ini kayaknya pertanyaan ini menjebak. Diulang lagi sampai 3 kali. Akhirnya Imam Bukhari menjawab. Imam Bukhari mengatakan, adapun Al-Quran kalamullah, dia bukan makhluk. Tapi lafaz yang ketika kita membaca Al-Quran itu makhluk. Kemudian dia berteriak, Imam Bukhari sudah berfatwa bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini lagi panas zaman itu masalah ini. Makanya muncul namanya ilmu kalam. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Karena lagi ilmu ini dia muncul sebabnya membahas firman Allah. Firman kan artinya kalamullah, firman Allah. Jadilah ilmu namanya ilmu kalam. Ternyata ini berita tersebar begitu cepat bahwa Imam Bukhari membawa satu ajaran sesat, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Padahal Imam Bukhari mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, lafaz-lafaz yang kita ucapkan itu makhluk. Ini dikuatkan oleh Fakhrun Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Beliau mengatakan bahwa perbuatan makhluk itu juga makhluk. Perbuatan makhluk juga makhluk. Beda dengan Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan makhluk diciptakan oleh makhluk, bukan dari Allah. Hewan yang bergerak, hewan itu yang bergerak, bukan Allah yang menggerakkannya. Manusia bergerak, berusaha, semuanya kekuatannya dari manusia, bukan dari Allah. Itu pemahaman Mu'tazilah.
Akhirnya ini jadi rusuh. Berita ini sampai kepada Imam Zahli dan ulama-ulama lainnya yang memang dalam hatinya sudah ada rasa kebencian kepada Imam Bukhari. Akhirnya sampailah ke telinga Imam Az-Zahli. Ini Imam Muslim punya guru. Guru yang paling lama beliau belajar namanya Imam Az-Zahli. Beliau katakan, Imam Az-Zahli mengatakan di majlisnya, siapa yang hadir, ini sudah ada berita nih, Imam Bukhari sudah bawa ajaran menyimpang, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini pernyataan dari Imam Bukhari, itu di depan masyarakat, di depan para kaum muslimin yang hadir di majlisnya. Imam Ali Ridho pernah ditanya, kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu makhluk bagaimana? Man qala Al-Quran makhluk fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia telah kafir. Imam Ali Ridho mengatakan, dikutip oleh Az-Zahabi. Jadi ini satu fatwa yang sangat besar mudaratnya. Padahal mereka rekayasa. Az-Zahli mengatakan siapa yang hadir ke majlisnya Imam Bukhari, maka dia tidak boleh hadir di majlisku. Imam Muslim marah karena Imam Muslim waktu itu sudah dekat juga dengan Imam Bukhari. Imam Muslim berdiri dengan sahabatnya namanya Imam Ahmad bin Salamah. Diambil itu semua catatan selama belajar menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahli. Dia kembalikan, ini semua hadis yang kau riwayatkan, ini buku-bukunya saya kembalikan. Makanya dalam Sahih Muslim tidak ada riwayat dari gurunya Az-Zahli. Imam Muslim tidak masukkan. Padahal paling lama Imam Muslim belajar kepada Imam Az-Zahli karena satu kampung, satu kota, Naisabur. Nah, berita ini akhirnya tersebar. Ada orang-orang yang memang memusuhi Imam Bukhari sampai ada yang niat mau membunuh Imam Bukhari. Di zaman dulu. Zaman itu salah dibunuh, masalah agama salah dibunuh, dipenjara, dianiaya, disiksa. Lari Syekh Ahmad ini, temannya Imam Muslim. Riwayat yang lain Imam Muslim juga ikut. Kemudian sampai di rumahnya Imam Bukhari, mereka mengatakan, wahai Imam Bukhari, ini masalah sudah gawat. Ini satu kota ini sedang memusuhimu. Bahkan ada yang mau membunuhmu. Ada baiknya engkau keluar dari kota ini. Kata Imam Bukhari, saya datang kemari tidak ada niat jahat. Tidak ada niat merebut kekuasaan. Tapi kenapa bisa jadi begini, kata Imam Bukhari. Sudah baik kalau begitu, saya akan berangkat besok. Imam Bukhari keluar dari Naisabur, diantar oleh Syekh Ahmad. Sampai perjalanan, beliau berjalan mau kembali ke kampungnya di Bukhara, Uzbekistan. Wah, warga di sana mendengar Imam Bukhari kembali. Mereka buat ya semacam spanduk zaman itu. Penyambutan luar biasa mendengar kedatangan Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari sampai, disambut oleh warga yang ada di Bukhara, dimuliakan beliau, ulama-ulama juga hadir. Ternyata di situ juga banyak ulama yang iri hati karena beliau punya nama itu besar sekali zaman itu. Mereka ketika Imam Bukhari datang, semuanya belajar ke Imam Bukhari. Ini ada ulama-ulama yang hatinya tidak baik, akhirnya menghasut, pergi ke gubernur. Gubernur namanya Khalid. Namanya Khalid gubernurnya. Dikatakan, wahai gubernur, ini Imam Bukhari, dia seperti ini, memfitnah. Ternyata ini gubernur ini juga ada simpan dendam kepada Imam Bukhari. Karena ketika Imam Bukhari mengarang kitab tarikh, namanya tarikh, kitab tarikh beliau, juga kitab hadis beliau, itu gubernur meminta Imam Bukhari datang ke rumahnya gubernur untuk mengajarkan kitab itu kepada anak-anaknya. Imam Bukhari menolak, mengatakan ilmu itu kamu yang datang ke sini, bukan saya datang ke sana. Tersinggung ini Khalid. Jadi Imam Bukhari tegas orangnya. Dan itu memang masuk di akal. Imam Bukhari mengatakan, saya tidak mau menghinakan ilmu ini. Ini ilmu hadis Nabi. Mentang-mentang pejabat, punya jabatan, yang lain datang belajar kemari, saya disuruh datang ke sana.
untuk bawa ini ilmu yang lebih mulia dari dunia dan seisi dunia, maka saya tidak akan lakukan. Marah ini raja, gubernur, bukan raja Khalid. Maka ini ulama-ulama yang menghasut, akhirnya diiyakan oleh Khalid. Kita usir saja dia. Diusir beliau, Imam Bukhari. Kita hanya tahu Rawahul Bukhari, tapi kita tidak tahu tragis beliau. Orang baik, orang soleh, jasanya besar. Sampai hari ini kita baca Rawahul Bukhari, Rawahul Bukhari. Itu pahalanya entah berapa miliar sampai ke beliau. Itu menandakan beliau betul-betul orang baik. Hanya diusir dari kampungnya. Mau pergi ke kota sana, di sana menolak. Pergi ke sana, di sana menolak. Sudah dihasut setiap kota. Setiap kota. Mau balik ke Naisabur, di sana sudah buat fatwa, dibunuh. Mau ke kampung halaman tempat lahir beliau, sudah diusir. Mau ke kota yang lainnya juga akan sama seperti itu. Akhirnya beliau berdoa. Persis beliau di satu tempat, dulu tempat tidak ada penghuni, ibaratnya tengah hutan, di tempat namanya Khartanq, dekat dengan Qarib min Samarkand, dekat wilayah Samarkand. Di situ beliau berdoa di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ini dunia yang luas terasa sempit bagiku. Dunia yang luas ini terasa sempit bagiku. Maka saya minta engkau cabut nyawaku. Itu. Akhirnya beliau doa, meninggal. Malamnya malam takbiran, hari raya Idul Fitri. Meninggal dunia di tengah hutan. Kemudian ada orang-orang yang kebetulan lewat di hutan tersebut, mencium aroma minyak kasturi. Mereka, bau wangi apa ini? Dicium ini aroma wangi luar biasa. Mereka cari sumber wanginya ini. Akhirnya mereka masuk ke dalam hutan, menemukan jenazah Imam Bukhari. Wangi kayak kasturi. Dikuburkan beliau di situ. Dikuburkan di situ. Ketika sudah dikuburkan, itu wanginya tidak pernah hilang. Ada terus wanginya. Sampai bertahun-tahun itu wangi kuburannya Imam Bukhari. Nah, ini contoh ilustrasi ulama-ulama terdahulu, mereka sulit, susah. Ya sudah sulit dalam belajar, dalam ibadah. Imam Bukhari kalau menulis hadis Nabi, sekali tulis sholat 2 rakaat. Satu hadis 2 rakaat baru ditulis. Satu hadis 2 rakaat dalam keadaan suci. Nah, terasing beliau. Kayaknya ada sanad doa dari para suyukh, doa di mana Imam Bukhari berdoa yang di situ isinya mencelakakan orang. Cuma beliau tidak pakai doa itu. Cuma sanadnya bisa sampai kepada para guru-guru. Itu kalau pakai doa itu, kita sebutkan nama orang yang pengen kita binasakan lewat doa itu mustajab. Kenapa bisa mustajab? Karena doa itu ditulis oleh Imam Bukhari dalam keadaan terzolimi. Walaupun Imam Bukhari tidak menggunakannya. Nabi katakan, "Thalathatun la turad da'watuhum." Ada 3 golongan manusia, doa mereka tidak pernah ditolak oleh Allah. Da'watu shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa. Orang lagi puasa doa, itu Allah tidak pernah tolak hingga dia berbuka. Yang kedua, da'watul imamil adil, doa pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang soleh, yang baik, dengan jabatannya dia bisa menjadi wali Allah. Dia minta apapun Allah kasih. Imam Ghazali mengatakan, inna imarata wal khilafata afdalul ibadat in kanat maqrunatan bil ikhlas. Sesungguhnya jabatan yang diamanatkan oleh Allah itu, jika seseorang diberikan amanah jabatan, dia gunakan dengan baik jabatan itu afdalul ibadat, ibadah yang paling terbaik. Kata Imam Ghazali,
In kanat makrunatan bil ikhlas, jika dia gandengkan dengan keikhlasan, keadilan. Bil ikhlas, bil adli wal ikhlas, dengan keadilan dan keikhlasan. Kalau dia berdoa, kata Imam Ghazali, yastajibuha Allahu, doanya itu Allah ijabah dan Allah tidak tolak sama sekali. Kenapa? Dia jadi wali Allah lewat jabatan. Nah, ini yang ketiga, Rasul katakan doa yang Allah tidak pernah tolak, da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Ittaqu da'watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi, karena doanya itu tidak ada hijab di antaranya dan di antara Allah. Imam Bukhari tulis dalam keadaan terzolimi doa itu. Dan doa itu ketika kami baca, lihat dia punya naskah, Allahumma ahlikhu, Allahumma qtulhu, ya Allah binasakan dia, ya Allah bunuhlah dia, ya Allah hancurkanlah dia. Itu isi doa itu, sepanjang doa. Tapi karena Imam Bukhari orang baik, dia tidak mau itu. Hanya dia tulis saja. Sanadnya sampai kepada kita sampai saat ini. Nah, itu. Ya, jadi luar biasa ya perjuangan Al-Imam Al-Bukhari. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan tentang masalah fikih ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqamah, sehat walafiat. Kemudian sekedar pengumuman, Selasa depan insyaallah kita libur dulu karena ada Maulid Nabi. Jadi saya rencana liburkan 1 pekan karena ada mau keluar Tobelo, kemudian Subaim dan seterusnya. Jadi kita libur 1 pekan, setelah itu kembali lagi. Jadi Selasa berikutnya tanggal 26 kalau tidak salah ya. Kita di sini kita baca Maulid di sini. Ya, baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita bertambah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah mengenal kita satu persatu. Rasulullah berikan syafaatnya kepada kita di yaumil qiyamah, dikumpulkan dengan para aulia was solihin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih ala qulubina ta'allimna dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.